Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu bahwa planet bumi yang kita tinggali saat ini memiliki banyak sekali makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan masih banyak lagi. Setiap makhluk hidup sudah memiliki habitat, ukuran, dan kebutuhannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup akan membentuk suatu ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem bisa disebut dengan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati di bumi berfungsi sebagai pengukur kesehatan di suatu ekosistem. Ekosistem yang sehat membuat keanekaragaman hayati menjadi sehat juga loh. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang keanekaragaman hayati, maka perlu kita tahu pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut biodiversitas. Keanekaragaman sendiri itu artinya beraneka ragam atau bermacam-macam. Nah, hayati itu artinya adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Nah, jadi benar-benar keseluruhan variasi karena makhluk hidup itu kan beraneka ragam, nah bermacam-macam, dan ini disebut sebagai variasi. Bisa terjadi karena berbagai macam hal, dan terjadinya itu bisa karena adaptasi maupun karena evolusi. Nah, adaptasi itu adalah penyesuaian dari diri makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan kondisi evolusi itu artinya adalah perubahan yang terjadi secara lambat. Nah, sehingga memunculkan adanya spesies-spesies yang baru. Oke, lanjut. Nah, biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Nah, secara garis besar, biodiversitas dibagi jadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat gen, kedua, tingkat spesies, dan ketiga, tingkat ekosistem. Oke, yang pertama kita akan bahas keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam satu spesies makhluk hidup. Jadi, kalau keanekaragaman tingkat gen ini terjadi pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Dan keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Nah, selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Nah, yang terakhir yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh pada jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jelas berbeda ya ekosistem darat dan ekosistem perairan.
flora dan faunanya juga pasti akan sangat berbeda, teman-teman. Keanekaragaman fauna di Indonesia dikategorikan berdasarkan garis Wallace dan garis Wabar. Garis Wabar dan garis Wallace adalah sebuah garis khayal yang memisahkan persebaran fauna di Indonesia menjadi 3 bagian. Garis Wallace itu memanjang dari utara hingga selatan, tepatnya dari Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Garis Wabar itu memanjang dari Kepulauan Riau sampai ke daratan Sahul. Kemudian daratan Sahul ke sisi barat kawasan Nusa Tenggara. Pengelompokan fauna dan flora Indonesia menurut Wallace dan Weber itu sama. Jadi ada tipe asiatis, tipe australis, dan tipe peralihan. Tidak bisa dipungkiri bahwa keanekaragaman hayati yang ada di bumi memberikan banyak sekali manfaat. Untuk lebih jelasnya, manfaat-manfaat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bidang ekologi. Manfaat dari keanekaragaman hayati pada bidang ekologi berupa paru-paru dunia dan menjaga kestabilan iklim. Paru-paru dunia dapat diartikan sebagai sumber oksigen yang ada di bumi, yang dimana sumber oksigen tersebut sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu bidang pangan dan sandang. Sudah bukan hal asing lagi kalau manusia, flora dan fauna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti yang kita tahu, protein hewani berasal dari hewan yang ada di daratan atau di perairan. Sedangkan bahan utama pembuatan pakaian berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah banyak sekali para ilmuwan yang meneliti tentang flora dan fauna yang ada di bumi. Maka dari itu, keanekaragaman hayati sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat yaitu pada bidang farmasi. Keanekaragaman hayati dapat digunakan untuk bahan obat-obatan, bahkan ilmu tentang tumbuhan yang bisa dijadikan obat sudah ada sejak lama. Selain itu, hewan-hewan yang ada di bumi bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan obat juga loh. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan kapan-kapan lagi.